Karena overthinking itu salah satu gejala gangguan cemas biasanya. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk. Smart Viewers pernah nggak sih merasa overthinking atau sering memikirkan hal-hal sepele secara berlebihan? Sebenarnya kenapa sih kita sering merasakan overthinking? Lalu bagaimana cara mengatasi overthinking yang berlebihan? Sudah bersama kita Mas Firman Ramdhani selaku psikolog. Halo, apa kabar Mas Firman? Kabar baik, alhamdulillah. Ini judulnya oke banget. Iya benar. Oke Mas Firman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang Sama-sama, sama aku sama-sama. hari ini. Nah mungkin langsung kita mulai aja ya Mas dari yang pertama. Mm-mm. Boleh dong Mas dijelasin kira-kira sebenarnya Mm. apa sih overthinking itu? Ya, sebenarnya kalau definisi sederhananya, overthinking itu ketika kita eh, berpikir tentang sesuatu, itu Mm-mm. muter terus dalam benak kita terjebak dalam pikiran yang sama berulang-ulang. Kita punya pikiran yang biasanya polanya itu what if, gimana Hmm. kalau, atau seandainya Mm-mm. kemarin tuh nggak gini, seandainya tuh kemarin nggak begitu. Dan itu muter terus, Mm-mm. tapi nanti ujung-ujungnya itu tanpa ada solusi yang konkret, Mm. tanpa ada tindakan yang kita ambil akhirnya. Karena sebenarnya manusia secara umum kan berpikir ya. Iya benar. Overthinking ini lebih kepada berpikir yang sifatnya nggak produktif. Oh. Kurang lebih Mm-mm. definisi sederhananya sih seperti itu. Iya, jadi diulang-ulang dan secara berlebihan Hmm, gitu ya. Nah, yes. mungkin bisa dikasih tahu Mas, kira-kira apa sih tolak ukur sebuah pikiran itu disebut berlebihan atau jadi dikatakan seseorang itu sedang Hmm. overthinking gitu. Tolak ukurnya seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya tolak ukurnya sederhana aja. Ketika proses berpikir itu Hmm. tidak berujung pada sesuatu yang produktif tadi ya. Hmm. Tidak berujung pada jalan keluar yang solutif. Hmm. Dia muter di situ bahkan sampai mengganggu tidurnya, Iya. mengganggu konsentrasinya, mengganggu keberfungsiannya. Nah, kata keberfungsian mungkin bisa lebih mencakup masalah-masalah dalam kehidupan dia di sekolah, di rumah Hmm. tangga, di kantor. Jadi cara berpikir atau proses berpikir tadi justru mengarah pada sesuatu yang negatif. Hmm. Sebenarnya itu sih yang bisa kita sebut sebagai sesuatu yang sudah berlebihan. Hmm. Benar. Hmm. Jadi membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri Ya. gitu ya. Jadi bisa dikatakan berlebihan. Nah, Yes. terus Mas, apa sih penyebab seseorang itu bisa merasakan overthinking? Jadi yang memicu mereka untuk merasakan overthinking itu seperti apa? Oke. Ini sebenarnya banyak sekali teorinya atau penjelasannya, Hmm. tapi memang kenapa seseorang bisa overthinking karena mereka atau individu tersebut merasa overthinking ini ada manfaatnya, ada Oh. benefitnya. Hmm. Jadi dengan memikirkan itu, somehow dia merasa mungkin dia merasa ada sense of control. Karena ketika diulang-ulang, ya dia berpikir merasa itu menguasai situasi. Hmm. Karena mereka mikirin atau mereka merasa ketika diulang-ulang merasa lebih certain, lebih yakin. Hmm. Karena salah satu hal yang bikin kita overthinking, kita merasa uncertain, nggak begitu yakin dengan apa yang ada di depan kita, situasi yang kita hadapi. Jadi dengan diulang-ulang pikiran itu, seseorang bisa merasa, wah, apa ya, berprogres untuk bisa Hmm. lebih yakin dalam menghadapi masalah di depan dia. Meskipun sebenarnya benefitnya itu terlalu apa istilahnya, terlalu satu sisi. Ya. Kalau dilihat cost-nya jauh lebih banyak. Hmm. Cost-nya jauh lebih banyak. Dia jadi cemas, dia jadi khawatir, jadi justru mungkin mengganggu tidurnya, mengganggu konsentrasi dan seterusnya. Tapi tadi beberapa orang merasa ini ada benefitnya. Hmm. Atau mungkin ada sifat atau trait kepribadian yang cenderung perfeksionis. Oh. Nah, orang-orang yang punya trait kepribadian yang perfeksionis itu sangat sangat apa ya, mengkhawatirkan hasil kerjaan dia, Benar-benar hasil setuju. produk yang dia buat gitu Hmm. ya. Sehingga itu dipikirin terus sama dia, gimana ya kalau misalnya dia membuat sebuah karya Hmm. atau dia mesti presentasi, itu dipikirin terus tuh. Hmm. Karena dia nggak mau hasilnya jelek. Dan bisa mengarah ke overthinking ketika tadi ya, justru outputnya jadi negatif buat dia Hmm. dan tidak ada langkah-langkah produktif atau langkah-langkah solutif untuk Oke. bisa mengatasi situasi atau masalahnya dia. Mm-mm.
Oke, tadi kan Mas bilang mungkin beberapa orang menganggap kalau itu tuh ada Hmm, benefitnya gitu ya. Tapi apa hmm, bedanya dong kalau gitu overthinking dengan berpikir secara kritis gitu? hmm. Oke, sebenarnya kalau overthinking tadi ya, overthinking selalu indikatornya adalah ketika dia tidak tidak sampai pada output yang produktif. Mm-mm. Berpikir kritis, karena berpikir itu kan manusia ya. Iya. Kalau kita lagi berhadapan pada situasi yang kritikal, Mm, misalnya di depan kita ada keputusan yang perlu kita ambil, dan keputusan itu besar, mm, pasti kita mikirin. mm, Iya, pasti kita mikirin, pasti kita mungkin berulang-ulang mempertimbangkan lagi, misalnya kita mau beli, punya rezeki mau beli mobil gitu ya. Kebetulan bisa, karena rezekinya banyak, bisa milih mobil mana nih yang mau kita beli. Itu pasti kita akan mikirin, mm. gimana ya kalau mobil ini bagusnya apa ya? Mobil ini, kalau bisa beli ini, apa ya nanti enaknya ya? Terus servisnya gimana? Dan seterusnya. Itu kan sebenarnya overthinking, Oh, bentuk bentuk overthinking, karena mm, berpikir yang akhirnya eh, consume time, mm, konsumsi waktu kita. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu nggak sampai sebuah decision, mm. nggak sampai pada keputusan, oke, saya beli mobil ini. Nah, itu bisa menjadikan kita jadi worry banget, cemas Mm. banget, karena belum ada gongnya nih di otak kita. Otak kita tuh nggak suka tuh sesuatu yang menggantung Iya, kayak iya. gitu. Jadi ketika dipikirin terus tanpa ada solusinya, karena otak nih, pikiran kita kalau dikasih what if, ada jawaban, nanti ada kecenderungan sampai lagi pada pertanyaan berikutnya. Tapi Oh, kalau gini gimana? Kalau gini mm, gimana? Jadi eh, mungkin perbedaan yang paling gampang adalah tadi ketika kita mikirin tapi ada solusinya. iya, iya. Satu lagi mikirin muter terus sampai nggak selesai-selesai. Mm. Oke, jadi jangan sampai berpikir kritis itu malah Ah, bikin kita jadi overthinking gitu ya, Mas? yes, yes. Dan Oh, mungkin nanti sampingnya itu ada manifestasi emosi yang nggak nyaman. Jadi itu oke. juga jadi indikator juga ketika kita eh, mikirin sesuatu dan tadi muter-muter terus tapi rasanya masih excited gitu ya. Mm, I don't think that's overthinking. Itu mungkin lebih kepada critical thinking, menganalisa sesuatu. Tapi ketika outputnya cenderung negatif emosinya, emosi tidak nyaman ya, entah kita jadi worry, jadi cemas berlebih, jadi apa namanya, jadi panik gitu ya, atau jadi moodnya turun. Nah, mm. mungkin itu bisa kita sebut sebagai overthinking. Oke. Nah, Mas, kan mungkin tadi Mas sudah bilang ya, kalau misalnya penyebab yang memicu orang overthinking itu ada banyak banget. Nah, mungkin ada Hmm, faktor internal dan juga eksternal. hmm, Kalau aku singgung sedikit kan sekarang itu semua udah serba digital ya. hmm, Apakah ngaruh nih Mas dengan era sekarang ini dengan tingkat overthinking gitu? Apalagi mungkin kita ngeliat lingkungan sekitar atau kayak hmm. gimana itu apakah lebih tinggi atau orang lebih mudah untuk overthinking, Mas? Iya, 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 benar, benar, benar. Mm-mm. Jadi kalau memang faktor internal eksternal itu bisa kita coba petakan nih dalam Mm-mm. dalam apa sebab kenapa orang jadi overthinking. Kalau faktor lingkungan karena digital, tentunya iya, karena kita terekspos banyak banyak informasi kan, Ya. banyak informasi sehingga banyak variabel yang perlu kita pertimbangkan sehingga kita jadi worry. Mm-mm. Semakin banyak variabel, semakin kita merasa uncertain nih, nggak yakin. Semakin kita merasa kita nggak punya kontrol, Mm-mm. gitu. Baik lagi tadi ya, orang yang cenderungan dia overthinking, salah satunya dia pengen apa ya, merasa ada kontrol. Jadi ada illusion of control sama illusion of certainty. Mm-mm. Jadi itu seperti ilusi gitu ya. Mm-mm. Jadi dipikirin, dia merasa dia punya kontrol padahal enggak sama sekali gitu. Oke, jadi itu Yes itu. penyebabnya. Dan dengan banyak informasi tentunya makin banyak variabel yang kita pikirin Mm-mm. semakin cemas kita. Iya. Kayak misalnya dulu kita nggak pernah kepikiran, mungkin kalau kita bayangin waktu dirimu masih anak-anak gitu ya, kan kita nggak tahu ya masa depan serumit apa Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Kita mungkin nggak overthinking sama Benar. hari esok gitu ya. Tapi yang udah kepala tiga nih kayak saya, udah gimana ya kalau misalnya harga mesti beli Pertamax itu, ya, itu kan jadi kepikiran Iya, juga tuh, benar-benar. gimana nih komposisi keuangan kita gitu. Karena kita terekspos banyak informasi gitu. Jadi kita mesti mikirin itu. Itu betul. Dan sebenarnya faktor eksternal lainnya selain digital era yang kita hadapi sekarang, stresor juga jadi salah satu indikator loh. Stresor yang tinggi itu memudahkan seseorang jadi punya overthinking. Oh.
stresor yang tinggi, apalagi ketika mungkin dia hidup secara financial atau sosioekonomi dia middle low gitu ya, dan dia terekspos dengan banyak kebutuhan, itu bisa membuat dia overthinking juga, memudahkan dia gitu. Oke. Terus krisis misalnya, ketika seseorang krisis mungkin dalam artian dia perlu ngambil decision yang critical tadi, decision yang kritis misalnya tadi, apakah mau S2 atau nikah misalnya, atau bahasa ininya quarter life crisis. Iya, benar. Nah, itu juga bisa tuh ketika dia mesti dihadapi dengan decision dan dia dihadapin apakah mau nikah atau S2 atau mungkin mau keluar negeri beasiswa atau di Indonesia mau tetap stay di perusahaan ini tapi ada tawaran baru. Nah, itu kan faktor eksternal yang sangat-sangat memudahkan seseorang memunculkan overthinking. Oke. Gitu. Jadi banyak ya faktor eksternalnya. Nah, ini selanjutnya masih bahas tentang menyinggung faktor eksternal juga, misalnya dari lingkungan sekitar nih Mas. Apa sih solusi terbaik kalau misalnya kita overthinking karena lingkungan sekitar? Jadi solusi apa yang dapat diterapkan? Apalagi kalau misalnya nih kita orangnya overthinking ya Mas, terus kita harus keluarlah istilahnya dari lingkungan yang membuat kita overthinking. Tapi kadang memilih keputusan untuk keluar itu justru bikin kita tambah banyak pikiran lagi kan. Jadi muter-muter aja di situ. Kira-kira apa sih Mas solusinya yang dapat diterapkan? Yes, betul. Karena ketika kita keluar, kan masalahnya bukan di lingkungannya. Masalahnya di dalam pikiran kita sendiri. Dari metode yang saya pelajari namanya Cognitive Behavior Therapy atau CBT, situasi atau lingkungan itu nggak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah the way kita menginterpretasikan situasi. Jadi memang mau nggak mau itu perlu digali permasalahannya. Kita perlu mulai menganalisa, mulai kontemplasi gitu ya, berpikir kembali sebenarnya apa sih yang men-trigger saya gitu, memicu saya. Polanya apa sih? Kenapa sih selalu overthinking ini doang, tapi kalau di masalah kantor saya nggak overthinking. Tapi kalau masalah sama si doi, kenapa kok jadi kepikiran terus gitu ya? Mungkin kita punya trauma masa lalu yang buat kita jadi insecure dengan relationship gitu. Itu yang perlu digali. That's why kenapa paling gampang sarannya adalah cari professional treatment. Datanglah ke psikolog gitu atau ke psikiater untuk bisa menggali itu, karena kadang-kadang kita susah banget untuk menggali diri sendiri. Nanti biasanya nanti sama psikolognya atau terapis atau psikiaternya akan dibantu untuk menggali apa sih intinya, kenapa sih kok kita overthinking banget. Yang pelan-pelan nanti kita akan diekspos dengan apa istilahnya, dengan apa yang kita khawatirkan. Benar. Diekspos tuh artinya kita dimajuin gitu, didekatkan gitu ya. Instead of kita avoid, dibanding kita menghindar, kita dimajuin tuh, ayo maju. Tapi dengan pendampingan oleh profesional. Nanti akan dilatih juga berbagai teknik, misalnya mindfulness. Karena overthinking itu kan proses berpikir yang cenderung mengajak kita berpikir ke masa depan, berkutat di masa depan yang even kita mungkin belum tentu sampai ke masa depan itu, atau kita mengulang-ulang masa lalu, menyesali masa lalu yang nggak bisa kita ubah sama sekali. Jadi overthinking biasanya seputar itu. Dan mindfulness melatih kita untuk punya muscle mind atau otot pikiran supaya kita bisa merasa here and now. Di sini saat ini kita sih aman sih. Masa depan ya belum tentu terjadi juga masalah. Iya, benar. Dan banyak teknik lainnya sebenarnya. Jadi antara kita langsung ke profesional daripada kita membuat solusi yang malah bikin diri kita makin overthinking gitu ya. Ini harus apa gitu. Iya. Tapi mungkin ada beberapa tips praktis juga sih yang mungkin bisa dipakai diri sendiri. Sesimpel misalnya ketika overthinking itu muncul atau pikiran-pikiran itu muncul, kita berusaha relax gitu ya. Tarik nafas dalam, bawa nafas dalam gitu. Dan memang lebih enak sih nanti diajarin dulu sama psikolognya, tapi baru dia pakai sendiri. Gitu sih. Oke, nah Mas, ini kan tadi dari kitanya sendiri ya Mas. Kalau misalnya nih kita menghadapi teman yang memiliki kebiasaan untuk overthinking, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan sebagai pendengar gitu untuk menghadapi orang yang sedang mengalami overthinking gitu? Oke, kalau emang kita notice nih ada teman kita yang punya
overthinking atau dia sedang mengalami episode overthinking, kita perlu menyadarkan dia, wake up call gitu ya. Hey, kalau emang lu sulit, minta bantuan deh gitu. Cari bantuan. Jangan dipikirin sendiri, dihadapin sendiri. Kalau saya suka kasih analogi, kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel. Tapi kenapa kalau kita ada kesulitan masalah emosional, kok kita ragu datang ke profesional? Oh ya. Ya memang belajar tentang itu gitu ya. Biasanya itu sih, kita akan promosikan atau kita ajak dia, yuk kita ke profesional, psikolog, terapis, psikiater yang bisa diakses. Entah online dulu atau mungkin ada dekat rumah, atau mungkin ya yang di kampus biasanya ada juga, itu yang paling cepat dan paling bisa diakses. Iya, benar. Kita ajak dia ke sana, kita dampingi, kita ajak dia ke sana. Oh. Atau kalau misalnya dia mau cerita sama kita aja, nah enggak, gue cerita sama lo aja deh gitu. Kita pakai cara sederhana aja, at least kita tidak judgmental. Judgmental tuh kita tidak menyalahkan. Benar. Misalnya ketika dia overthinking tentang karir misalnya, kita langsung ngasih sebuah respon, udahlah nggak usah dipikirin, lu pasti bisa kok, gue aja bisa. Nah, itu kalimat yang sifatnya menghakimi gitu ya, seakan-akan dia salah kan, seakan-akan dia nggak benar gitu ya. So kita perlu belajar kalimat-kalimat yang sifatnya memvalidasi. Benar. Misalnya, it's okay kalau lu ngalamin itu sekarang, kalau kamu ngalamin itu sekarang. Banyak orang juga mengalami overthinking, banyak orang mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi ini. It's okay. Kalau emang apa yang mau kamu cerita ke saya, kalau emang saya bisa, saya akan merespon. Kalau emang ada yang nggak nyaman, tolong kasih tahu aja. Dan mungkin kalau emang terlalu berat ceritanya, kita perlu ke profesional. Iya, benar. Jadi kita sebagai teman misalnya memberikan bantuan tuh ada batasannya juga ya, jangan sampai kita judgmental sama cerita-cerita teman kita kayak gitu. Yes, correct. Nanti mungkin perlu bikin lagi tuh acaranya, gimana menjadi pendengar yang baik. Mungkin bikin kuliahnya satu semester. Iya, benar Mas. Nah, mungkin lanjut nih Mas, kira-kira overthinking itu tuh kebiasaan kita overthinking sehari-hari, apakah itu tuh mempengaruhi mental kita gitu? Oke. Sebenarnya iya, ada penelitiannya justru bisa saling berpengaruh satu sama lain. Bisa jadi overthinking itu akan menyebabkan masalah mental, misalnya gangguan psikologis dalam konteks ini, atau sebaliknya karena emang ada gangguan psikologis, jadi kita overthinking. Karena overthinking itu salah satu gejala gangguan cemas biasanya, termasuk juga gangguan depresi, gangguan cemas, mungkin beberapa seperti generalized anxiety disorder atau GAD. Social anxiety, atau social phobia, panic disorder, atau juga OCD, obsessive compulsive disorder, itu memang khasnya overthinking. Atau kalau dalam bahasa literatur sering disebutnya juga sebagai rumination. Kalau dalam gangguan depresi disebutnya, orang-orang sering sebutnya rumination. Tapi sama tuh, berpikir berulang-ulang. Rumination itu kan proses mengunyah kembali di sapi ya. Sapi kan suka ngunyah lagi. Namanya rumination. Jadi kayak pikiran itu udah kita pikirin, tapi kita pikirin lagi. Kita pikirin lagi gitu. Terus. Dan pada orang yang punya gangguan depresi itu juga ada. Orang gangguan cemas juga ada juga. Jadi itulah mengapa kadang-kadang seperti bukan konflik ya, seperti dilema antara ayam duluan apa telur duluan gitu. Ini orang yang punya overthinking itu bisa jadi menyebabkan gangguan mental, terutama tadi anxiety dan depresi. Atau sebaliknya, karena emang dia punya anxiety dan depresi duluan, dia jadi overthinking. Itu bisa banget. Oke, nah Mas, tadi kan sempat bilang juga kalau misalnya itu berpengaruh sama mental kita ya. Kira-kira ada nggak sih hal paling buruk misalnya itu kan bisa berpengaruh ke yang lain. Apa sih hal yang paling buruk yang disebabkan oleh overthinking? Ya sebenarnya ya tadi munculnya gangguan mental serius. Gangguan mental serius karena mungkin tidak tertangani, dan apalagi kalau misalnya dia mencari apa istilahnya, mencari solusi yang
tidak tepat, misalnya dia mencari sesuatu yang menenangkan dia dengan instan, let's say alkohol Mm-mm. atau drugs gitu Oh ya, iya. karena dia nggak bisa, itu beberapa orang benar-benar nggak bisa, saking intensnya dan nggak pernah terlatih untuk merespon itu jadi multiply reaksinya di si overthinking ini, dan dia nggak bisa menenangkan pikiran dia sendiri, dan dia merasa dia butuh support. Mm-mm. Support dalam artian ini tadi, hal-hal yang justru berparah seperti alkohol maupun narkoba. Iya, iya Nah, benar. ketika udah pakai itu, ya udah kita bisa bayang reaksi berikutnya bisa lebih katastrof, bisa lebih parah lagi gangguan mental, Mm-mm. gangguan psikologisnya, sorry. Iya benar-benar. Jadi bisa Hmm. memicu kemana-mana ya kalau misalnya nggak Yes, ditanganin ke tenaga betul. profesional. Yep. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas, Hmm. boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang nonton. Kira-kira kalau Hmm. misalnya dia sedang overthinking, ada pesan-pesan apa gitu dari Mas Firman? Kalau misalnya teman-teman sedang mengalami episode overthinking, saran saya datanglah ke profesional, karena pasti overthinking itu disebabkan tadi ya kita punya ide-ide yang belum terselesaikan gitu ya, Benar. masalah-masalah atau belief-belief yang belum terselesaikan, dan sangat mudah dibantu oleh profesional untuk Mm-mm. menggali itu. Justru malah kalau datang ke profesional enaknya itu sebelum parah sebenarnya, sebelum jadi sesuatu yang Iya. semakin berat gitu ya. Mm-mm. Kalau udah jadi semakin berat, pasti prosesnya jadi lebih kompleks dan lebih sulit. Dan Oke. kalau misalnya masih dalam tahap yang lebih mild gitu ya, lebih ringan, biasanya itu lebih mudah gitu. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Firman sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang overthinking. Nah, aku setuju banget nih sama Mas Firman tadi. Jadi kita misalnya sedang mengalami overthinking, lebih baik langsung ke tenaga profesional ya, daripada kita menebak-nebak harus apa, yang ada nanti malah jadi makin parah. Seperti itu Smart Viewers. Nah, Smart Viewers jangan lupa ya untuk terus mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Smart Viewers!